Balik lagi ke Alpokat ala podcast Yukan. Yeay. Nah, kali ini kita kedatangan HRD kita nih, Mbak Win. Nah, kita mau bedah buku, masih buku di Brand Genius yang bagaimana merek Anda dicintai dari Puja. Nah, kali ini kita mau membahas tentang rasio versus emosi. Wow, menarik sekali itu Mbak Farah. Nah, ini loh. Jadi tuh Mbak Win juga pasti udah baca kan di bukunya. Ya, aku tadi sempat baca sih rangkumannya ya, menarik sih. Menarik kan? Jadi tuh di buku ini tuh dijelasin ya kayak kenapa, gimana caranya dari sekian banyak produk yang ada di minimarket atau di supermarket kayak gitu, tapi kita bisa nentuin satu produk aja gitu. Oke. Nah itu kan kayak kalau secara apa ya, logika rasio itu mungkin kayak gimana cara nentuinnya gitu, sulit kan? Oke, mungkin kalau aku sebagai pembeli nih ya atau customer melihat barang-barang yang sama jenisnya, misalnya merek shampoo nih ya, itu berjejer banyak, sebenarnya fungsinya tuh sama, ya nggak sih? Fungsinya sama, kemudian juga mungkin secara size atau ukurannya juga sama. Cuman gimana caranya aku buat memilih produk yang akan aku beli, ya gitu. Jadi buku ini kayak membahas tentang bagaimana customer ataupun pembeli berpikir secara rasional, rasio atau rasional berpikir ya, pola pikir, dan by heart atau feeling. Gitu ya. Oke. Jadi sehingga aku ini membeli ataupun mengambil shampoo yang di supermarket ini yang banyak jenisnya. Jadi aku atas dasar apa nih mengambilnya gitu ataupun membelinya gitu ya. Iya betul. Tapi sebenarnya sih di buku ini tuh dijelasin gimana kita jadi brand yang hebat gitu. Dan di sini tuh dijelasin kayak brand-brand yang emang udah brand hebat nih. Nah kita bisa nih niru mereka kayak gitu. Nah salah satunya kenapa mereka bisa hebat itu karena mereka tuh melibatkan emosi dalam brand ini gitu. Kayak gitu. Nah kayak misalnya salah satunya nih ya. Maksudnya kalau misalnya satu brand yang udah melibatkan emosi, kayak mereka tuh menjadikan brand itu bukan cuma brand, tapi kayak ada satu sisi yang membuat brand itu kayak misalnya nih kalau dipakai ini kayak wah kita kelihatannya tuh kayak jadi uangnya jadi selain brand, selain produk baik secara fungsi, dia menimbulkan suatu emosi ketika kita menggunakan produknya. Jadi penggunanya, usernya ini, aku sebagai customer itu merasa ada emosi di dalamnya. Nah, misalnya kalau kita bilang brand fashion lah ya, Zara mungkin ya, Zara yang istilahnya notabene ya mungkin brand yang lumayan terkenal ya. Jadi mungkin kita kalau menggunanya agak bagus nih daripada brand-brand yang mungkin belum cukup terkenal kayak gitu. Kayak salah satunya juga kayak brand jangan jauh-jauh nih ya, yang kamu pakai ya, iPhone. Ya betul, iPhone ya. Nah itu kan udah menimbulkan brand image juga kan. Kayak orang yang pakai itu kayak terkesan lebih eksklusif gak sih dibandingkan Android. Walaupun Android itu banyak yang, maksudnya Android juga bukan yang buruk ya, bahkan Android juga sekarang udah sangat berkembang. Iya, benar ya sih, dengan inovasinya juga. Ada yang dilipat, ada yang di harganya juga sudah menyaingi iPhone ya, setelah iPhone ya. Cuman mungkin berhubung iPhone ini kayak dia konsisten membangun brand image-nya sebagai produk yang eksklusif ya, yang mungkin aku sebagai user iPhone juga merasa bahwa aku sangat udah cocok gitu, dan aku merasa bahwa ya gimana ya, iPhone dari dulu sebagai brand yang cukup terkenal kayak gitu, jadi menimbulkan kebanggaan tersendiri dalam penggunanya. Itu yang dimaksud dengan melibatkan emosi di sini. Aku paham sekarang. Nah kayak gitu. Nah juga kayak misalnya nih kayak positioning lah, bisa disebut positioning juga. Yang misalnya nih kita kan ya emang tadi kayak kita balik lagi ke sampo.
sampo itu emang sama aja semua, cuma kan ada yang bilang sampo ini sampo buat menghilangkan rambut, sampo ini buat alis lembek gitu. Nah itu kan apa ya, ada sesuatu yang membedakan yang pasti orang juga kayak oh iya nih kayaknya gue lagi butuh sampo yang alis lembek gitu kan. Nah itu juga kan melibatkan emosi kan kayak gitu. Emosi pembeli atau sama untuk membutuhkan penyelesaian dan kebutuhannya. Iya, walaupun ya emang secara fungsi sama aja Ya. Jadi lebih ke produk itu lebih ke personal ya, lebih ke mengambil istilahnya oh ini ada apa ya, ada segmennya nih, segmen istilahnya oh ini sampo untuk ketua B, ini untuk masalah yang ingin menghilangkan, menggugurkan kayak gitu ya. Iya, Oke, jadi lebih ke apa ya, ke personalnya. ke personalnya gitu. Kayak ada satu brand juga, brand Coca-Cola. Nah itu tuh si brand Coca-Cola ini dia itu di tahun 2013 dia itu kayak buat campaign itu apa Terlalu banyak soalnya campaign-campaign dia banyak ya. Coca-Cola ini emang kreatif banget ya buat campaign ini, kayak saking banyak itu mungkin kita tapi selalu hype ya kalau brand ini selalu membuat campaign-nya nggak sih? ya bener-bener kayak Coca-Cola tuh emang kayak selalu buat Aku paling kenal itu Coca-Cola ini kayak brand campaign-nya itu minuman kemenangan sampai sekarang aku masih ingat. ya minuman kemenangan, kayak dia tuh ngajak buat orang-orang tuh gembira gitu, seneng kayak gitu apa emosi yang dia pengen tunjukin tuh itu gitu. Kayak misalnya ada juga nih brand Nike itu kayak brand sepatu sport olahraga, dia tuh pengen kayak ngajak orang-orang kayak ayo just do it gitu, lakuin aja gitu. Iya. Jadi dia punya apa ya? Bisa dibilang punya maskot kali ya. Tagline maskot. Tagline. Kalau maskot kan dia berbentuk sesuatu. Cuma ini tagline aja ya istilahnya. Oh kalau kita misalnya ini ingat song brand ini gitu. Iya betul. Sebenarnya sih masih banyak lagi ya brand-brand di Indonesia kayak Tokopedia, brandnya tau nggak? Benar. Tau nggak? Tokopedia. Mulai aja dulu. Oh iya, mulai aja dulu ya. Oh iya, kalau Shopee apa ya? Shopee itu apa sih, gratis ongkir ya dia? Tagline ini apa bisa ganti-ganti atau selalu identik dengan brand itu? Mungkin bisa per periode misalnya dari top 10 mungkin mulai aja dulu sekarang, mungkin next periode ada tagline baru kayak gitu. Kalau tagline itu sih harusnya tetap satu karena kan ibaratnya kayak itu yang menggambarkan dia gitu, Brand image gitu ya. Ya, brand image. Kayak misalnya kalau misalnya ganti-ganti dari konsisten nanti itu juga Akan kehilangan juga. iya jati diri lah ibaratnya kayak gitu. Nah kalau misalnya nih apa namanya emosi itu kita libatkan sama brand kita nih, UCART ya SKI itu gimana menurut Mbak? Oke, kalau aku dilibatkan di emosi produk UCART, ya balik lagi sesuai dengan namanya ya, Solution of Card Indonesia ya. Jadi kayak rasa bahwa kebutuhan soal ini kan melibatkan feeling ya, berarti produk kita sehingga bisa mengena ke customer ya, yaitu identik dengan solutionnya. Jadi apapun kebutuhan ataupun permasalahan terkait card customer itu SKI solusinya. Ya, dia nggak sih solution of card. Kita juga udah punya branding ya yang si solution of card ini. Apa tuh? Mbak, brandingnya. Ya itu tadi yang solution of card ya, itu udah termasuk ke apa namanya, udah melibatkan emosi juga kan. Kayak ya kalau misalnya kamu butuh kartu, mau cetak kartu ya di UCART aja gitu. Oke, benar. Selain itu juga kayak SKI sekarang selain solution of card, kita juga solution of your branding. Oh iya nggak sih? Karena kita kan salah satu produk kita juga kan ada ini ya card member ya, member card ya. Nah itu juga akan jadi tagline baru kita nih, iya nggak sih? Iya, ya bisa jadi nggak sih? Kayak solution of card, oke, terus solution of branding card. Nah itu salah satu produk yang UCART terkenal juga dan banyak banget yang member card itu. Kayak gitu, jadi melibatkan feeling
di dalam produk tersebut ya, sehingga ngena ke customer nih, oh aku beli ini sesuai dengan kebutuhan dan feeling yang apa yang aku rasakan, emosi yang aku rasain saat ini gitu ya. Iya benar. Karena kan sebenarnya kayak yang emosi juga itu nggak selalu berbentuk kata-kata sih, itu juga bisa melibatkan kayak kelima indera kita juga, kayak misalnya nih si Brito itu kan wangi banget kan. Oh, Nah itu dia tuh kayak dia melibatkan emosi, kayak mau kayak orang tuh indera penciuman gitu ya, penciuman gitu. merangsang indera penciuman kita, indera penciuman, kemudian juga melihat dengan packaging dikemas unik atau kayak gimana juga itu membuat feeling ya. Iya benar, itu juga melibatkan emosi. Itu kayak jadi kan kayak ya dari sekian banyak brand, kayak mereka tuh berlomba-lomba apa sih yang harus gue lakuin biar brand gue tuh bisa dipilih sama orang gitu. Karena kan mungkin ada yang unik dari bentuk, ada yang dari rasa, dan ada yang dari lain-lainnya gitu. Nah itu yang harus kita dari kelima emosi dan juga kayak indera penciuman, harus ada salah satu yang buat itu beda dari yang lain biar produk kita tuh dipilih sama orang. Oke, mungkin ada kita kelupaan yang melibatkan emosi. Contohnya lagi yang lagi viral, sempat hype, tahu gak sih yang resto makanan yang di resto yang dimana pegawai itu marah-marah melibatkan ya kan? Itu juga termasuk dari strategi ini, ya nggak sih? Ya nggak sih? Jadi memang apa sih namanya itu? Itu hype banget sih itu di TikTok maupun di sosial media lainnya. Kayak kita datang experience-nya tuh kita pelanggan kan ingin dilayani ya, tapi sebaliknya, tapi justru itu uniknya, ya nggak sih? Tapi belum ada kan di marah-marahin, dibentak-bentak, jadi gila. Biasanya customer adalah raja, tapi jadi babu, dimarah-marahin kayak gitu loh. Dan itu guys, apa ya, salah satu strategi yang dimana di luar apa ya, out of the box lah kita bilang kayak gitu ya. Makanya kayak wow, jadi menimbulkan penasaran, jadi kita ingin coba merasakan emosi gimana kita kayak kalau yang lainnya customer dilayani dengan seperti raja biasa lah ya, tapi ini mah dimarah-marahin. Wow, itu sangat kreatif sekali sih kalau menurut saya ya, kayak gitu. Perlu dicoba tuh teman-teman ya. Nah kalau misalnya di UCAT juga kita bisa menumbuhkan kayak rasa profesional gak sih, kayak pakai ID card gitu kan. Betul, bener-bener kartu nama juga kan, itu bisa profesional juga kan. Menimbul feeling juga ya. Mungkin nanti di campaign kita bisa ditambahkan dengan kata-kata profesional atau apa gitu. Oke, bisa nih, bisa banget dengan ini ya, berdasarkan buku ini kayaknya bisa diterapin ke produk kita ya, rasio versus feeling ya. Oke, emosi. Oke, menarik sekali Mbak Farah ya. Aku jadi tahu nih gimana apa ya, segmen pasar ataupun customer itu melihat suatu produk. Jadi jangan berdasarkan butuh aja, ya nggak sih? Jadi kita harus lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi. Oh, kita harus melibatkan emosi itu feeling of view-nya gitu ya. Terus hebat. Boleh deh, ini ilmu daging sih menurut aku banget ya, daging banget sih ini. Cuma ini benar-benar banget sih kalau kita baca gitu. Cuma emang dia ini bahasanya agak karena kan buku terjemahan ya Mbak, jadi bahasanya itu agak sedikit berat gitu, dan dia itu banyak ngasih contoh brand-brand yang udah besar kayak gitu, dan bisa banget buat yang kayak baru mulai usaha buat baca buku ini biar kalian tuh tahu gimana caranya brand kalian tuh bisa dilirik sama customer lagi. Mungkin itu tadi yang kita bahas, ini yang kita diskusikannya ini berdasarkan perspektif kita ya. Mungkin dari teman-teman kalau misalnya penasaran dan apalagi yang ingin memulai usahanya, bisnisnya, boleh tuh rekomendasi dari kita buat baca dan beli bukunya kayak gitu ya. Ini yang
terjemahan ya guys. Ini brand jenius bagaimana merek Anda dicintai dan dipuja. Dari judulnya aja udah menarik banget ya sih. Jadi kalau misalnya brand teman-teman udah dicintai itu pasti akan banyak menarik pembeli dong, karena kerasa bahwa brand ini eksklusif. Bener. Apalagi kan kayak misalnya kalau misalnya kamu udah cinta sama produk itu, kayak kalau misalnya ada dia keluar produk baru, Sesuatu yang baru pasti penasaran. nggak mau ketinggalan dong. Oke, berarti kita simpulkan juga produk yang dicintai dan dipuja itu menimbulkan customer loyal. Betul. Iya nggak sih? Oke, benar-benar kalau kita udah suka nih, misalnya user iPhone pasti kalau misalnya ada keluaran baru, biasanya lagi hype-nya kemarin iPhone 12, sekarang udah 14, pasti kan ingin terus ya gitu loh, jadi ingin update iPhone lagi nih yang baru kayak gitu. Oke, benar-benar interesting sih, Mbak ya. Keren, aku bakalan baca sih buku ini. Iya, Siapa tahu nanti ini yang kita bahas itu baru bab 2. Masih banyak lagi nih yang kita bahas nih, masih beberapa bab lagi. Wah, penasaran sekali ya, baru bab 2 aja udah ilmu daging banget nih, apalagi next babnya. Wow, penasaran, dan pokoknya teman-teman harus baca sih. Oke deh Mbak Win. Oke. Kalau gitu kayaknya udah cukup ya kita bahas bab ini. Nanti kita bahas di next bab selanjutnya. Oke, ditunggu Bapak untuk bab-bab nextnya ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya. Dadah.